Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Hai, apa kabar yang di sana lagi nonton senyum-senyum dan senang ketemu lagi dengan kami karena kami juga bahagia ketemu dengan Anda di program Go Healthy Plus. Saya Coki Sitohang. Dan saya Mesti Hanita, senang sekali kami berdua bisa hadir kembali ke hadapan Anda untuk memberikan solusi mengenai kesehatan pastinya ya. Betul. Tema kami hari ini adalah cara terhindar dari komplikasi hipertensi dan diabetes. Kalau misalnya terkena dua penyakit ini nih, hipertensi atau diabetes, atau kedua-duanya, ini komplikasinya nggak sih yang gawat? Coba kita tanya sebentar pada masyarakat awam, apa kata mereka tentang hipertensi, tentang diabetes. Ya, saya hipertensi. Tensi saya 140/90. Karena saya tidak merasa pusing, jadi obat nggak pernah saya minum lagi. Iya, saya ada hipertensi 130/90. Takut minum obat tensi, nanti aja deh kalau udah berasa sakit. Punya tensi saya 135/90. Terus saya dikasih obat sama dokter, tapi obatnya saya tidak pernah minum karena saya tidak punya gejala sama sekali. Mesti, itu baru ngomongin hipertensi loh. Iya, ini kalau betul. ketemu lagi nanti sama diabetes, gimana? Aduh, jangan sampai terjadi. Karena sudah ada Mbak Lula, langsung aja kita tanya sama Mbak Lula. Mbak Lula, tadi hampir semua saya punya hipertensi, tapi karena tidak mempunyai gejala, pada nggak mau minum obat loh. Itu benar atau tidak? Sebetulnya memang ini yang bikin gemes semua ya, tapi ternyata banyak sekali di Indonesia begitu ya masyarakat yang tahu punya hipertensi tapi tidak minum obat secara rutin. Jadi yang pertama adalah karena misalkan nggak kerasa gitu buat apa juga minum obat. Nah permasalahannya waktu tensi kita naik belum tentu kerasa. Tapi waktu naik itu tetap saja komplikasi menanti di ujung sana sebetulnya. Seberapa lama nih dia tinggi. Yang kedua banyak sekali yang takut karena ngapain sih minum obat banyak-banyak. Nanti lo kena ini. Karena takut minum obatnya. Salah ya. Karena sebetulnya obat itu diminum supaya kita yang punya hipertensi tensinya tidak tinggi dan tidak terjadi komplikasi. Kalau kita nggak minum obat, komplikasinya nih udah jadi nih sebenarnya resiko kita. Orang yang sudah punya hipertensi harus mengonsumsi obat secara rutin supaya tidak terjadi yang namanya komplikasi. Tapi masih banyak juga orang yang abai tentang hal ini. Contohnya seperti narasumber kami yaitu Ibu Ayumi. Jadi beliau mengonsumsi obat hipertensi hanya ketika sedang merasa kambuh saja penyakitnya. Hingga suatu hari pemirsa tiba-tiba beliau merasa dadanya seperti sesak, kayak ada ditimpa beban yang begitu berat. Dan ketika diperiksa ke dokter barulah diketahui bahwa beliau memiliki penyakit jantung. Halo Bu Ayuni. Bu Ayuni nggak sendirian tapi ditemani oleh anaknya. Yang terkasih inilah Mbak Hanita. Iya. Halo Mbak Hanita. Halo. Tadi Mas Coki sudah membacakan sedikit cerita mengenai keadaan atau kondisi Ibu Ayuni. Tensinya berapa saat itu? 200/200. Yang dirasakan apa? Bahunya pada berat semua, nih debar-debar gitu. Oh debar-debar terusnya? Pundaknya pada berat. Oh pundaknya berat. Baik. Ya. Pusing nggak Bu? Wah, pusing. Pusing. Tidur aja nggak bangun. Oh tiduran aja. Terus minum obat terusnya? Minum tuh dari rawat. Ibu ini jarang minum obat. Iya. Kenapa Kenapa, Bu? Bu? Kok obatnya jarang diminum waktu itu? Males. Ibu nggak dikasih tahu kalau nggak minum. Diomelin. Oh dibilangin sama Diomelin. dokternya. Iya. Saya nggak mau nanganin kan. Oh, terus kenapa masih males? Sekarang sih rutin. Oh sekarang rutin. Udah stroke, udah kakinya bolong. Kenapa nungguin stroke? Ketahuannya penyakit jantung kapan Bu? Udah lama juga. Udah lama Barengan juga. iya. Kalau bicara sakit jantungnya Ibu, berawal dari hipertensinya bukan sih? Berawal dari hipertensinya. Nanti kita sama-sama lihat biar kebayang sebetulnya hipertensi itu komplikasinya kemana-mana. Salah satunya ke jantung. Ini jantung kita, ya kan dia akan pompa darah ke seluruh tubuh ya. Dia pompa terus ya. Tensinya harusnya berapa sih? 120/80. Jadinya jantung kita kerjanya tuh ya nggak berat. Tapi kemudian kalau tensi makin naik, waktu naik tuh dikit-dikit, nggak kerasa oleh kita. Tapi lihat
berat. Sedikit naik saja jantung kita kerjanya jadi lebih berat. 150, 165, bisa dilihat ya, yang namanya otot jantung makin lama makin besar. Kenapa dia harus makin besar? Karena dia harus memompa darah ke seluruh tubuh. Makin tensinya tinggi, makin tebal yang namanya otot jantung kita. Akhirnya terjadi yang namanya pembesaran jantung karena hipertensi. Dokter kasih tahu nggak, kalau ibu hipertensinya nggak diturunin, bisa ke penyakit yang lain? Tahu, dikasih tahu, tahu. Ibu nggak takut kalau penyakitnya nanti nambah gitu Iya, misalnya? sekarang nambah banyak. Sekarang kan nambah banyak. Waktu awal-awal dokternya bilang nggak, ibu kalau begini terus ntar jantungnya kena. Gitu Iya, kok. Dibilangin. kemana-mana ibu. Kenapa ibu nggak nurutin? Iya. Tapi sebenarnya hipertensi sendiri ini bisa menyebar atau membuat komplikasi ke penyakit lain nggak? Oh iya, dan ternyata bukan cuma jantung saja. Jantung saja sudah permasalahan yang besar sekali kan. Jantung itu kan adalah organ yang utama. Tapi banyak lagi organ-organ lain yang tersiksa kalau tensi kita tinggi. Organ apa saja nanti kita bahas ya. Sekarang apakah Anda sudah mengetahui kondisi kesehatan Anda yang terkini? Kapan terakhir cek kesehatan secara rutin? Kalau sudah lama nggak melakukan hal itu, kami sarankan Anda mulai melakukan cek kesehatan rutin. Apalagi kali ini ada penawaran spesial. Ada voucher diskon 50% untuk Anda melakukan cek kesehatan ke Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres. Dan vouchernya akan kami berikan di penghujung acara nanti. Ayo jangan males-malesan buat cek kesehatan ya, biar kita tahu nih kondisi tubuh kita seperti apa. Jangan sampai nggak tahu nanti dari penyakit satu itu komplikasinya bisa banyak. Jangan sampai. Begitu ya, nanti penjelasannya akan dijelaskan kembali sama Mbak Lula. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Go Healthy Plus. Didukung oleh Pasti masih semangat dong nonton Go Healthy Plus. Pemirsa, kami mau ingatkan bahwa ketika kita abai terhadap kesehatan kita, maka buahnya adalah penyesalan. Kenapa nggak dari dulu ya? Aku ngikutin sarannya dokterku misalnya. Kami juga merasakan penyesalan dari Ibu Ayuni. Bagaimana beliau dulu sempat malas minum obat. Sehingga hipertensinya tidak terkendali. Akhirnya berdampak pada kesehatan jantungnya yang terganggu. Padahal kalau kita mengabaikan hipertensi yang sudah ada dalam tubuh kita ya, komplikasinya apa saja selain ke jantung dari hipertensi? Jadi hipertensi itu pertama kali adalah resiko yang akan terjadi dalam tubuh kita adalah bisa terjadi stroke. Kemudian bisa juga terjadi kerusakan mata. Turun sedikit terjadi yang namanya permasalahan di jantung kita. Dari mulai jantung yang membesar, pembesaran jantung, sampai ke serangan jantung. Kemudian pindah lagi, bisa terjadi yang namanya gagal ginjal. Yang terakhir bisa terjadi gangguan reproduksi. Apapun ceritanya, banyak sekali organ yang tersiksa karena tensi kita tinggi. Selain daripada penyakit jantung yang sudah ada pada tubuh ibu, ibu kena sakit apa lagi? Ini stroke. Diabetes. Diabetes. Ada Ibu stroke juga, kena stroke, Ibu, diabetes juga. Ini stroke yang sebelah. Ini kejadiannya kapan dan ibu sedang apa waktu kena Sedang di stroke kamar ini? mandi, sholat maghrib. Kok nggak bisa, kata saya, nggak bisa. Lari aja saya ke kamar, kan nggak ada orang. Akhirnya sebelah stroke. Anak saya pada kerja, bapaknya pada kerja sendirian di rumah. Akhirnya tidur aja, Pak kok nggak bergerak, Mama nggak bisa bergerak. Ini lidahnya menyon gitu. Terus langsung dibawa ke rumah sakit. Ke rumah sakit. Dokter, oh ini stroke, katanya gitu. Gulanya tinggi, 700. Apa reaksi keluarga pertama kali setelah mengetahui bahwa Bu Ayuni mengalami stroke? Kaget, kagak bisa sama sekali bergerak gitu. Langsung buru-buru langsung dibawa ke rumah sakit. Gitu. Tapi kepikir ke arah stroke nggak? Kepikir ya karena udah itu ya? Iya, mulutnya udah agak ini. Oh, menyon-menyon mulutnya Iya, udah ya itu. Mbak Handita, gimana keadaan Bu Ayuni yang terkena stroke mengubah apa yang sudah biasa dilakukan keluarga sehari-hari? Misalnya kerja yang terganggu, gantian merawat ibu. Bisa diceritakan nggak bagaimana tantangannya? Akhirnya bapak yang ngalah untuk berhenti kerja karena bapak di luar kota. Berhenti kerja, akhirnya ngurus ibu gitu. Akhirnya suami berhenti bekerja untuk menjaga ibu. Gitu Iya. ya. Anak-anak semua yang Iya. bekerja karena tidak mungkin juga meninggalkan ibu sendiri. Sakit kemarin, baru 2 bulan. Iya. Cuci darah.
Oh, baik. Gagal ginjal juga. Cerita dari Bu Ayuni dan keluarganya belum selesai pemirsa, tapi saat yang bersamaan juga ada pertanyaan yang masuk ke Go Healthy Plus lewat email. Saya Ilham, usia 50 tahun. Memang dari dulu sudah kena darah tinggi, sudah konsumsi obat, tapi tensi saya masih di angka 150/90. Susah turun. Saya takut kena penyakit jantung. Solusinya bagaimana? Jawaban yang paling penting barangkali harus dipikirkan adalah pertama, pola hidupnya harus diubah. Jadi Mas Ilham, yuk, tadi disebutkan kan udah minum obat, tapi nggak disebutkan pola hidupnya seperti apa. Pola hidup tuh pola makan, istirahat, olahraga, sampai stresnya juga harus dipikirkan ya. Kemudian obat harus teratur ya. Kalau masih belum turun juga, zaman sekarang ini banyak pilihan tambahan terapi. Salah satunya adalah terapi laser yang memang terbukti bisa menyehatkan darah dan pembuluh darah. Gimana caranya teknologi laser ini dapat Bisa membantu ya. membantu? Pertama kita lihat yang hipertensinya dulu ya. Kita sebetulnya kalau ngomongin hipertensi itu ada zat dalam tubuh kita yang namanya nitric oxide. Zat ini penting sekali, berguna sekali. Dari mulai dia bisa menjaga supaya pembuluh darah kita nih membesar atau dilatasi. Pembuluh darah kita nih tetap lentur. Kenapa penting sih lentur? Karena kalau dia lentur itu tensinya nggak akan tinggi-tinggi. Kalau makin kaku makin tinggi tensi kita ya. Teknologi laser akan membuat tubuh kita mengeluarkan cukup nitric oxide supaya bisa menurunkan tensi darah kita. Yang kedua, yang penting juga adalah dijaga supaya yang namanya aliran darah ini harusnya lancar ke seluruh tubuh. Tubuh kita ini pintar, ada mekanisme yang namanya fibrinolisis. Kalau ada gumpalan darah akan diuraikan oleh tubuh. Kemudian ada lagi mekanisme yang namanya penghambatan agregasi trombosit supaya kemudian yang namanya sel-sel darah itu ya nggak gumpal jadi satu. Kalau gumpal ini takut nanti dia menyumbat di pembuluh darah yang lebih kecil. Nah kadang-kadang mekanisme ini jalannya nggak terlalu baik. Teknologi laser akan membuat mekanisme ini jalannya jadi lebih baik. Fibrinolisisnya jalan, penghambatan agregasi trombositnya jalan. Yang kita dapatkan adalah aliran darah ke seluruh tubuh yang tidak terhambat dan darah kita tidak kental. Pak Ilham, saya percaya apa yang dijelaskan oleh Mbak Lula barusan juga memberikan kekuatan. Kami sangat rekomendasikan teknologi laser Anda manfaatkan supaya tekanan darah Anda itu juga bisa turun. Kembali kami ingatkan untuk merasakan apa yang menjadi bagian dari kelemahan di tubuh, nggak bisa sekedar kayaknya saya nggak enak badan deh sekarang, nggak bisa. Ayo cek, lakukan pemeriksaan secara rutin, cek darah Anda dan terimalah voucher diskon 50%. Hasil kerjasama dari Go Healthy Plus dengan Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres. Sabar, vouchernya kami berikan di penghujung acara. Kalau yang penasaran sama teknologi laser, apalagi yang bisa kita pakai di rumah nih, tapi yang pasti ini kita dapat mendapatkan manfaatnya yang baik. Nah, tentu saja hari ini Mas Panji dan juga Coki akan menjelaskan yang untuk Anda. Silakan Coki dan juga Mas Panji. Terima kasih, Mesti. Mas, tadi kami membahas mengenai terapi laser. Ya. Ternyata semudah itu sekarang mendatangkan terapi laser ke rumah dan menggunakannya secara pribadi. Indahnya kemajuan teknologi, Mas Coki. Itulah. Jadi kalau dulu misalnya untuk kita bisa merasakan manfaat teknologi laser, itu kita yang harus datang ke suatu tempat. Betul. Belum lagi alatnya besar. Betul. Tapi sekarang ini kita bisa merasakan manfaat teknologi laser ini di rumah. Mungkin sambil Anda menyaksikan tayangan kami, Ya. sambil bisa menggunakan teknologi laser di pergelangan tangan kiri jika Anda menggunakan dokter laser. Laser yang kita gunakan ini adalah teknologi low level laser yang memang khusus bermanfaat untuk kesehatan darah kita. Jadi nih pemirsa, kalau kita menggunakan dokter laser pada pergelangan tangan kiri, nantinya nih sinar lasernya dia akan menyinari pembuluh darah nadi kita. Jadi aliran darah yang lewat ini akan terstimulasi dengan teknologi laser dan kemudian akan bisa diserap, dibawa ke jantung untuk kemudian didistribusikan ke seluruh tubuh kita. Berarti kerjanya aliran darah ini menjadi maksimal, Mas ya? Yes, betul sekali. Jadi di sini bisa dilihat bahwa kita menggunakan warna merah, biru dan juga kuning. Ya. Nah, warna merah ini panjang gelombangnya 650 nanometer yang fungsinya adalah untuk membantu meningkatkan kualitas darah kita. Nah, kalau yang biru ini juga bisa akan lebih efektif untuk membantu merangsang produksi nitric oxide. Tadi sudah dengarkan ya, manfaatnya salah satunya adalah dengan membantu melenturkan, melebarkan pembuluh darah. Dan yang warna kuning dengan panjang gelombangnya 590 nanometer, dia bermanfaat untuk membantu memberikan ketenangan, efek relaksasi. Jadi bagi Anda juga yang saat ini sedang berjuang dari stroke, ketika Anda memiliki 1 unit dokter
laser, Anda juga akan mendapatkan intranasal therapy kit. Intranasal therapy kit ini adalah aksesoris tambahan yang bisa Anda dapatkan secara gratis yang digunakannya di rongga hidung. Jadi dengan adanya stimulasi laser bisa membantu nih untuk melancarkan aliran darah di area kepala. Jadi keluhan misalnya sakit kepala, kemudian migrain, vertigo, sinusitis ini bisa dibantu. Belum lagi kalau misalnya kita gunakan secara rutin bisa membantu untuk mencegah terjadinya stroke, membantu proses pemulihannya dan juga membantu mencegah jangan sampai stroke terjadi berulang. Wow, pemirsa, nggak ada alasan untuk menunggu ya, karena bagian dari teknologi ini sudah hadir di depan Anda loh saat ini. Yes, jadi yang paling penting sekarang adalah ambil keputusan untuk hidup lebih sehat lagi. Hubungi nomor telepon yang tertera pada layar kaca dan kunjungi website resmi kami sekarang juga. Dan dapatkan dokter laser untuk membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga. Didukung oleh Kembali lagi di Go Healthy Plus dan kita masih ada waktu tentunya buat ngobrol-ngobrol sama Mbak Lula, sama Ibu Ayuni dan juga Mbak Hanita yang ada di sini. Tapi sebelumnya saya mau bacain email dulu yang sudah masuk. Saya punya kencing manis sejak 3 tahun yang lalu. Ada pakai insulin juga. Waktu itu saya pernah kena knalpot, lagi bawa motor jadi luka nggak sembuh-sembuh. Mau minta solusinya. Tapi jangan dijawab dulu ya Mbak Lula. Saya kembali ingin ke Ibu Ayuni. Dari tadi Ibu sempat bilang tentang masalah diabetes. Sejauh mana diabetes itu sudah mengganggu Ibu? Apa aja yang Ibu rasakan sejak kena diabetes, Bu? Kakinya Kaki ada lubangnya. Ada lubang gitu. Waduh. Oh, kakinya luka. Iya, luka berlubang. Udah berapa lama lukanya? Kalau lukanya sih udah hampir setahun kali. Setahunan luka dan Iya. sampai sekarang masih belum Agak sembuh-sembuh. belum sembuh-sembuh. Kelingking. Lukanya kena apa Bu waktu itu? Nggak tahu tiba-tiba. Nggak tahu. Jadi begitu. Ibu tahu-tahu udah berdarah-darah. Udah begini, udah gede. Tiba-tiba udah luka besar gitu. Bejendol gitu. Nggak tahu nih, nggak kerasa nih ya. Ini khas sekali nih yang buat diabetes. Karena kalau orang diabetes tuh dia biasanya neuropati namanya gitu. Saraf di ujung-ujung tuh jadi nggak kerasa. Jadi Ibu punya luka sedikit, kena jarum, kena paku, kena apapun, Ibu nggak kerasa. Iya, tahu-tahu udah luka, udah besar. Dan sekarang sudah 1 tahun belum kering juga. Nah sekarang makin besar lukanya. besar. Kalau di bawah jalan ada apa yang kejadian? Itu apa namanya? Berdarah lagi? Berdarah. Jadi tapi nggak berasa dia. Nah sekarang gula darahnya berapa? Kalau gula darahnya dia masih 300-an. Kalau di bawah puasa turun 150 misalkan gitu. Kalau misalnya kalau Gula darah puasa 150, kalau gula darah yang biasa 300-an. iya masih 300-an. Jadi sekarang pertanyaannya balik lagi ke si Mbak Lala Jo, ini barengan sama Mbak Lala ya. Iya, Mbak kasusnya hampir sama ya, Mbak Lula ya. Mbak Lala walaupun dikatakan oh saya sudah pakai insulin, Ibu juga pakai insulin? Pakai insulin. Pakai insulin juga. Pertanyaannya adalah sudah terkontrol atau belum sebetulnya? Waktu dikatakan terkontrol itu gula darah kita itu udah sampai ke fase yang namanya normal nih gitu kan. Ada ukurannya, ada angkanya di sana. Kayak Ibu Ayuni ya belum terkontrol karena belum sampai tuh sebetulnya target kita ya, masuk 300 pasti 400. Kalau punya luka dengan sendirinya dia tidak akan kemudian bisa kering. Oke, kita mulai. Teknologi laser itu bisa bantu apa sih sebetulnya ya? Yang pertama, teknologi laser itu dia akan bantu untuk kemudian mengurangi gula darah, ya gula yang ada di dalam darah. Karena sebetulnya gula darah itu dibutuhkan. Kita butuhkan yang namanya energi. Asalnya dari mana? Dari gula. Gula yang dibakar di mitokondria, bagian daripada sel kita. Tapi kalau gulanya kebanyakan, nggak kuat juga nih mitokondria membakarnya ya. Teknologi laser akan membantu membuat mitokondria membakar lebih banyak gula. Lemak juga akan dibakar. Yang kita dapatkan adalah nanti tenaga yang cukup. Itu yang pertama. Yang kedua, teknologi laser ini akan membantu lancarnya sirkulasi darah, terutama di daerah yang luka tersebut. Biasanya kalau diabetes darahnya kental, untuk sampai ke tempat yang luka itu sulit. Jadi dikasih obat apapun, antibiotik apapun juga nggak sampai ke ujung ke tempat luka tersebut. Karena itu di tempat luka pun sirkulasi darah mesti bagus supaya nanti lukanya bisa kering dan bisa sembuh. Karena itu Bu, teknologi laser ini akan membantu orang-orang yang diabetes
dan yang sudah sampai ke komplikasi diabetes juga. Harapan kami tentunya bagaimana saat itu Bapak masih ada ya Bu ya? Ya, keturunan Ibu semua, meskipun Ibu ada di kursi roda tapi masih bisa menikmati kebersamaan dengan keluarga. Saya yakin ini doa dan harapan Ibu kan, supaya sehat, bugar, masih bisa jalan-jalan sama mereka ya Bu ya. Satu lagi yang bisa membuat Ibu dan Mbak Hanita sebagai keluarganya untuk tetap menyemangati Bu Ayuni adalah cerita dari masyarakat yang sudah menggunakan teknologi laser, memanfaatkannya bagi kesehatan darahnya dan tubuhnya. Mari kita lihat. Waktu saya kena serangan stroke itu bangun subuh, langsung dibawa ke rumah sakit. Ternyata serangan stroke ringan. Terus diperiksa lagi, wah rupanya ada diabetes. Sampai saya bilang sama anak saya, rasanya nggak kuat menanggung semua ini. Tapi anak-anak saya kasih semangat, Mama jangan sedih. Masih ada kita, katanya gitu. Waktu bulan pertama, kedua belum berasa, tapi udah setelah 5 bulan itu dokter juga bilang udah jangan suntik insulin lagi yang pagi, siang, sama sore itu. Konsumsi obat biasanya 3 kali, hanya 2 kali sekarang. Badan terasa sehat, segar bugar, terus tidur nyenyak sekali. Alhamdulillah saya bersyukur, saya bilang gitu. Makanya saya senang sekali saya pakai teknologi laser ini. Ya, itu tadi ada tayangan dari masyarakat yang berbagi kepada kita ya. Kalau mereka sudah menggunakan teknologi laser dan terbantu kualitas kesehatannya ya. Ibu, apa sih harapan Ibu ke depannya? Pengen sehat. Pengennya sehat. Pengen sehat. Bisa ikut ngaji. Iya, bisa ngikut ngaji, pengajian. Ya. Amin, amin. Aktivitas lagi ya, Bu. Di rumah aja. Iya. Sabar. Semangat ya, Bu, ya buat sehat ya. Mbak Lula, tolong kasih rangkuman singkat buat para pemirsa Go Yang Healthy paling Plus. penting barangkali pemirsa di rumah, ayo kalau memang punya penyakit yuk kita rapikan dengan baik. Mau punya hipertensi, mau punya diabetes. Karena bukan cuma hipertensi, tensinya tinggi atau diabetes gula darahnya tinggi, bukan. Tapi sebetulnya ada organ-organ lain yang tersiksa karena adanya hipertensi dan diabetes ini. Kemudian yang paling penting lagi apa? Ya sudah, kalau udah tahu punya penyakit, rubah pola hidupnya. Kalau dikasih obat sama dokter, diminum dengan baik. Gunakan teknologi laser untuk kesehatan darah dan pembuluh darah kita. Terima kasih Mbak Lula, juga Ibu Ayuni dan Mbak Hanita. Pemirsa yakin kalau di tubuh Anda ini benar-benar nggak ada penyakit, Anda sehat walafiat 100%, yakin. Kalau nggak yakin, ini waktunya. Anda catat kode voucher 50% ini, harganya khusus sekali nanti Anda bisa dapatkan. Dan cek kesehatan Anda di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres. Dan inilah persembahan dari Go Healthy Plus juga untuk Anda. Yang pasti harus yakin nih sama yang namanya teknologi. Karena teknologi yang satu ini nih dapat membantu meningkatkan kualitas kesehatan. Udah gitu, aduh gampang banget mau dipakai di rumah, bisa. Betul. Di kantor, bisa. Di jalanan bisa, Coki? Betul. Sambil beraktivitas kok. Nah, Very itu simple. dia nih ya, bagaimana cara kerjanya dan bagaimana cara mendapatkannya. Langsung kalau begitu silakan Coki dan juga Mas Panji. Mas Panji, barusan kami ngobrol lagi di sana dan ternyata yang membuat Ibu Ayuni ada di kursi roda itu adalah penyakit lain, diabetes. Nah itu dia, makanya sebenarnya para penderita diabetes ini juga memiliki tantangannya sendiri nih untuk mengendalikan gula darah. Iya. Makanya pola hidup harus dijalankan, terus kemudian disiplin minum obat. Dan Anda juga bisa memanfaatkan teknologi laser. Ketika Anda menggunakan teknologi laser, nantinya nih sinar laser ini akan bekerja secara seluler di dalam sel. Nantinya ada bagian dari sel yang namanya mitokondria akan menjadi lebih aktif. Dan ketika mitokondria menjadi lebih aktif, maka mitokondria akan mengambil lebih banyak gula, kolesterol untuk diubah menjadi energi. Dan yang paling penting adalah ketika cek gula darahnya lebih terkendali. Dan harusnya Anda merasa tenang untuk menggunakan teknologi laser ini. Karena apa? Karena ada ini. Nah, betul sekali nih. Kalau misalnya Anda memilih alat kesehatan ya, pastikan Anda memilih yang terbaik, yang terdaftar dan memiliki nomor izin edar resmi dari pemerintah. Ya, seperti dokter laser, ambil keputusan sekarang juga untuk hidup lebih sehat. Karena kesehatan diri Anda juga berarti bagi keluarga. Hubungi nomor telepon yang tertera dan kunjungi website resmi kami. Dan rasakan manfaat terbaik dari dokter laser.
Metro TV.